Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil hurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu kafatan ilan nas, basyiran wa nazira, wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur malah sama-sama kita haturkan kehadirat yang maha kuasa, yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah kaum muslimin, berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di siang yang berbahagia yang cerah ini, kita telah mampu memaksimalkan diri hadir bersama-sama di Masjid Raya Andalas yang kita cintai ini, dengan tujuan mengerjakan, memenuhi panggilan Allah, mengerjakan salat Jumat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah balik berakal di setiap hari Jumatnya. Di saat masih banyak di luar sana orang-orang yang mengaku beragama Islam, bahkan memproklamirkan diri mereka sebagai umatnya Rasulullah SAW, dengan bangga mengatakan beriman kepada Allah, tapi ketika azan dikumandangkan untuk mengerjakan salat Jumat, tidak pernah tergerak hatinya, tersentuh nuraninya untuk melangkahkan kaki, mengirimkan tangan ke masjid, meninggalkan sederetan aktivitasnya di luar sana. Itu tandanya belum termasuk orang yang beriman. Alhamdulillah kaum muslimin, harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk selalu berjamaah ke masjid 5 waktu sehari semalam. Salawat dan salam buat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum khutbah dilanjutkan, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita bersama. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti selalu mengingatnya, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang dilarang itu suatu pekerjaan yang sudah menjadi rutinitas kita setiap harinya, kebiasaan kita, adat istiadat, lata biasa mengarajuannya setiap hari, tapi kalau memang itu dilarang oleh Allah, mari maksimalkan diri untuk menghindarkannya, menghindarinya, menjauhinya, atau meninggalkannya. Lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya kaum muslimin. Belum seimbang dengan ketaatan yang kita lakukan setiap harinya. Apalagi tidak mensyukuri nikmat Allah. Sehingganya dalam sebuah hadis qudsi, Allah murka, Allah marah kepada kita ketika kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, artinya tidak mau melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan dilarang oleh Allah. Kata Allah, man lam yasbur ala na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyadlub rabban siwaya. Kata Allah, murka Allah kepada kita. Man lam yaskur ala na'ma'i, siapa saja yang tidak mau bersyukur atas segala nikmat yang telah kuberikan kepadanya, walam yasbir ala bala'i, yang tidak mau bersabar atas segala ujian dan cobaan yang telah diberikan kepadanya, falyakhruj min tahtis sama'i falyadlub rabban siwaya. Kata Allah, silahkan engkau keluar dari kolong langitku, cari Tuhan lain selain dari aku. Murka Allah kepada kita, diusir oleh Allah dari kolong langit, mau pindah ke mana? Natijanya, mau tidak mau mensyukuri nikmat Allah, wajib hukumnya dengan cara laksanakan segala yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingganya dalam hadis ya Rasulullah sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ingatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Baik ketika kita berada di rumah, di jalanan, di pasar, di kantor, dimanapun kita berada, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu tidak boleh ditinggalkan di rumah kaum muslimin. Kata orang arif billah, tiada lupa meski sehembus nafas, tiada terlena walau sedejut jantung, tiada lalai sekalipun sekedip mata. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat-Jumat yang dirahmati Allah. Setiap kita ketika ditanya, maukah kita membina atau memperoleh rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia bahkan sampai ke akhirat, pastinya semua kita akan menginginkannya. Bahkan sebelum nikah dahulunya hampir setiap kita sudah bercita-cita, berangan-angan, andai kata saya nikah nanti saya ingin menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, akan mewujudkan baiti jannati dalam rumah tangga kita. Tapi terkadang antara harapan, doa, dan cita-cita itu masih jauh panggang dari api dibandingkan dengan usaha maksimal kita, ikhtiar kita untuk memperolehnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau mewujudkan baiti jannati dalam rumah tangga kita tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang salah tidak bisa disulap dengan simsalabim abrakadabra menjadi soleh, tidak bisa. Panjang proses yang mesti kita lewati sejak sebelum nikah sampai ketika nikah dan sebagainya. Dalam Islam itu tidak ada konsep pacaran, yang ada yang ta'aruf. Tapi bagi sebagian besar dari remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita hari ini kaum muslimin, bagi mereka kalau tidak pakai pacaran sebelum nikah, rasanya kurang afdal pernikahan itu. Barangkali yang mereka khawatirkan itu adalah masalah jodoh. Barangkali jodoh itu urusan Allah. Lahkah jadi garam di tengah lawi, asam di puncak gunung, batamu di dalam balangu. Guna jodoh. Ya. Belum lagi ketika pernikahan. Nikah itu sebenarnya di kantor KUA. Ada yang bawa ke rumah, silakan. Ada yang mencari berkahnya, demi keberkahannya nikah di masjid juga tidak dilarang. Tapi terkadang kaum muslimin ketika nikah di masjid, awak bana umat Islam yang tidak menjaga marwahnya masjid sebagai tempat suci kita umat Islam. Betapa banyak hari ini selama ini kita saksikan di beberapa tempat, tidak 1, 2, 3, 4 tempat, ketika pernikahan dilaksanakan di masjid dan padusi yang calon anak daro, calon istri ini kaum muslimin bantu orang pakai kain saduang, dia lo ke bawah nampak dan dia dijunjuk ke atas singkuk dan di bawah dibiarkan oleh datuk dini mama, mohon maaf, dan bahkan oknum KUA yang akan menikahkan mereka. Belum sah sebagai suami istri. Kalau kita dahulunya atau apa-apa yang latu-latu kini kan dahulunya nikah, ketika nikah yang perempuan itu disembunyikan, bersuruh dalam bilik, qabiltu nikahaha bi bahrin kaza wa kaza, saya terima menikahkan bapak dengan mahar sekian dan sekian, sah kata dua orang saksi, baru dikaluanan padusi tadi, aku calon suami ke suami engkau, ini istri memang, ini tidak. Alun jadi nikah lah duduk basandiang baduo di dalam musaji, bagan diam bertemu bahu dengan bahu, batutik kepala ju selendang pun yang ameh itu, semua yang hadir membiarkannya. Belum ketika pesta pernikahan, dengan kesenangan hati kita yang sedang melaksanakan pesta pernikahan, diadakanlah organ kalau sampai jam 10, jam 11 malam masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai jam 3, sampai para siang kita iduan organ dengan gadang-gadang suaranya, jangankan doa terbaik yang akan kita peroleh, upik sumpah serapah dari masyarakat sekitar dan kita raih. Dia mencari jarum kapak hilang. Lalu ketika beralih ke muslimin, saat pesta pernikahan itu ke muslimin, sering kita dengar keluhan yang sebenarnya sangat ironis sekali. Ya, jangankan marapulai jo anak daro, sangat sedikit bak mencari gagak putih di tengah hari kaum muslimin, sangat sakit dari anak daro jo marapulai ketika azan dikumandangkan, Allahu akbar, Allahu akbar, lai barawasu dewa anak daro jo marapulai ko yang menanggan suntiangnya untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar pergi maghrib Indonesia dengan alasan payah melakukan suntiang dengan berbagai macam alasan.
belum pernah kita temukan satu dalil pun, dan barangkali itu sah dijadikan sebagai dalil atau alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Jangankan mereka raja dan ratu seharian, keluarga yang sedang melangsungkan pesta pernikahan ketika ditanya, "Bu, alah sholat ibu?" Jawabannya terkadang kaum muslimin luar biasa. Jangankan sholat, makan saja tidak talaki dari tadi. Duduk saya tidak sempat karena saking raminya, lebih 1000 tamu undangan yang hadir. Dek mencari jarum sekali lagi, kapak hilang. Mengubar-ngubar yang sunnah, sementara yang wajib kita tinggalkan. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ini kita biarkan berlanjutnya? Makanya dalam Al-Qur'an itu kaum muslimin Allah sampaikan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 yang telah kita bacakan dalam muqaddimah. Jannatu 'adnin yadkhulunha wa man salama min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, kata Allah. Ini kisi-kisi yang Allah berikan. Ketika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, ingin berkumpul lagi apalagi di dalam surganya Allah nanti bersama dengan semua anggota keluarga kita, syaratnya cuma satu, soleh, soleha. Jannatu 'adnin, surga adnin. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Mereka akan masuk ke surga itu bersama dengan orang-orang yang soleh. Min abaihim, dari kakek nenek moyang mereka atau orang tua mereka. Wa azwajihim, pasangan hidup mereka, suami atau istri mereka. Wa dzurriyyatihim, anak cucu keturunan mereka. Jadi sadalahnya awak bisa berkumpul balik dalam surga nanti dengan semua anggota keluarga kita. Saatnya soleh-soleha. Hari ko bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini ikolah nan mulai jauh kini iko dari kita, keluarga umat Islam. Banyak yang berprinsip kalau menikah itu berkeluarga itu hanya sekedar pelampiasan hawa nafsu. Ada yang mengatakan hanya sekedar kan labo balian rumah, labo buen rumah, balian pakaian jadi minum makan di sekolah anak. Sekedar itu tidak. Kepala mereka kita isi, perut mereka kita penuhi, tapi hati dan dada mereka juga kita penuhi dengan ilmu agama, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Makanya tidak heran ketika Rasul sampaikan hadisnya, saat ada yang ijab kabul pernikahan di antara kamu, kata Rasulullah, aras sampai berguncang. Para sahabat bertanya, kenapa harus berguncang sampai berguncang ketika ada yang nikah di antara kami, ya wahai baginda? Nabi menjawab, harus berguncang karena saking takut dan khawatirnya akan beban yang sangat berat yang akan dipikul oleh laki-laki yang bergelar suami. Tidak ringan tugas dan tanggung jawab bagi seorang suami. Surga dan neraka anak istri kita tergantung dengan kita suami. Maka sering kita sampaikan ke muslimin dalam rumah tangga, bagaimanapun taatnya seorang suami dalam beragama, sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah ke masjid, setiap Senin dan Kamis melaksanakan puasa sunnah, hafal beberapa juz Al-Quran, tiap malamnya melaksanakan sholat tahajud, tiap tahunnya pergi ke Makkah. Tapi ketika istri tidak menutupi aurat, jadi biarkan saja. Anak perempuannya pergi berdua-duaan orang-orang yang tidak mahramnya, dibiarkan saja, bahkan malah diizinkan, bahkan itu disuruhnya. Istri tidak sholat, dibiarkan saja. Demi Allah, laki-laki yang seperti ini belum tentu akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka, kata Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka sebuah perenungan bagi kita bersama, terutama bagi khatib yang menyampaikan, bagaimanakah dengan keluarga kita hari ini? Bagaimanakah kondisi istri kita di rumah? Sudahkah terjamin beliau melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dengan binaan dan dengan nasihat-nasihat kita selama ini? Bagaimanakah anak-anak kita di rumah, sudahkah mereka melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam? Bahkan hampir setiap masjid kita temukan ke muslim, dimanapun masjidnya, jauh lebih banyak jumlah apa-apa nan tua dibandingkan dengan para remaja. Kemanakah para pemuda-pemuda kita ketika bersolat Jumat dilaksanakan? Pernahkah kita selesai sholat Jumat ini nanya sama anak kita di rumah, "Oh Yung, di mana tuan sholat Jumat tadi? Bah ada di masjid dekat rumah awak nampak ada ayah. Awak dekat situ juga kawan, siapa saksinya, buktinya, siapa khatibnya, siapa isi ketubahnya tadi itu."
Sangat sayang di antara kita yang peduli dengan agama anak kita hari ini, kaum muslimin. Sebagai seorang suami, mohon maaf, kapankah terakhir kali kita menjadi imam untuk sholat berjamaah di rumah bagi anggota keluarga kita? Kami sholat berjamaah ke masjid, Ustaz, oke. Kapankah terakhir kali kita menjadi imam sholat tahajud anggota keluarga kita di rumah? Kapankah terakhir kali bapak sebagai seorang suami memercikan air ke muka istrinya, membangunkan mereka tahajud setiap paginya? Kapankah kita sebagai kepala rumah tangga yang katanya kepala rumah tangga membantu membetulkan bacaan Al-Quran keluarga kita, halaqah di rumah, tadarusan di rumah, menjadikan waktu yang luang untuk Al-Quran? Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kalau ini sudah kita lakukan, kita rangkul semua anggota keluarga kita, kalau memang betul sayang juga orang rumah, sayang juga anak, menantu juga cucu, rangkul mereka. Jadi atau memeluk Islam itu secara kafah menyeluruh. Insya Allah kenakalan remaja, akhlak-akhlak mazmumah itu tidak kabar suwo dewak di tengah masyarakat kaum muslimin. Dan bisa kita pastikan para remaja-remaja yang tawuran, yang mabuk-mabukan, bisa kita pastikan mereka tidak mengerjakan sholat. Orang tuanya barangkali mungkin, besar kemungkinan juga tidak mengerjakan sholat. Karena Allah janji dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, kata Allah. Sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah diri orang yang mengerjakan sholat tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih ada kekejian, ada kemungkaran, ada maksiat, ada dosa, ada akhlak-akhlak mazmumah, ada perangai yang tidak elok tak keraja doa setiap hari, pertanyaan terbesarnya, bagaimanakah dengan sholat kita selama ini? Jangan-jangan awak sholat selamoko bak kecik pituah orang tu asa utang lai tabayi tanyo lai tajawid gayung lai kabasambui ala sholat lah lai sholat tadi lai, tetapi tidak mampu memaknai pada sholat dalam kancah kehidupan nyata. Apa hikmah makna pelajaran dalam sholat tidak kita aplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita bertekad pastikan semua anggota keluarga kita tidak ada yang meninggalkan sholat setiap harinya. Pastikan semua anggota keluarga kita menutupi auratnya dan mereka mampu untuk membaca Al-Quran dan mampu menyediakan waktu yang luang untuk Al-Quran, bukan membaca Al-Quran di waktu-waktu yang luang saja. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia sampai ke akhirat, berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya rabbal alamin turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah nazkuru wa nashkuru wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam rumusan ilmu tafsir, ketika ada satu surat atau satu ayat yang diawali oleh Allah dengan huruf qasam atau huruf sumpah, itu satu pertanda ada kabar penting dan istimewa yang ingin Allah sampaikan kepada kita bersama. Surah Al-Asr atau Al-Asri ini diawali oleh Allah dengan huruf sumpah, huruf qasam. Ada tiga, wallahi, ballahi, tallahi, waw, ba dengan ta. Sementara Al-Asr diawali oleh Allah dengan huruf waw. Wal asri, Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Apa kabar penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita bersama kaum muslimin? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar berada dalam kerugian, kata Allah. Ada takkid, ada penguatan lagi di sana. Siapa mereka manusia yang tidak akan merugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang tidak akan merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang nasihat menasihati dengan kebenaran serta nasihat menasihati dengan kesabaran. Selama ini kaum muslimin, banyak di antara kita yang enggak ngeh atau enggak peduli dengan kehidupan bermasyarakat. Kita banyak yang berpatokan atau berprinsip menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas dan tanggung jawab atau kewajiban dari para pemimpin suatu daerah saja, kewajiban dari alim ulama saja. Tidak, setiap kita berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Analoginya bapak-bapak, kita tinggal satu daerah itu sama ibarat tinggal dalam sebuah kapal penyeberangan. Ketika kapal dibor lalu bocor dan tenggelam, yang tenggelam tidak hanya yang ngebor kapal itu saja, tapi semua penumpang yang ada dalam kapal itu akan tenggelam ke dasar lautan. Di kampung awak di Andaleko contohnya, yang berbuat maksiat tidak seberapa. Nan bampuk baju itu ampe orang, nan minum-minuman tua itu 3 orang, nan buang ayam ampe orang loh, nan berzina sapasang. Tapi ketika kita biarkan ya, saat kita masih berprinsip, itu kan ndak anak ambo doh. Tundak dun sana ambo, tundak anak ponakan ambo, tundak kenal ambo, ndak kait terabat ambo, padia lah. Yang penting ndak menggaduh nyukawak, padia lah. Kalau masih berprinsip terkait itu, ketika datang ujian, datang teguran, datang azab dari Allah yang karena tidak hanya mereka itu saja, tapi semua kita, semua penumpang dalam kapal, semua bapak-bapak saudara yang lagi berjamaah ke masjid pun juga akan terkena imbasnya. Maka kewajiban kita bersama untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Mulailah dari keluarga kita masing-masing terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa surna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya'i alaihimus salam. Allahumma alif baina qulubina khususan jamaati fi Masjid Raya Andalas kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha